Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul model-model pembelajaran. Selamat menyaksikan. Pengertian model pembelajaran. Pada umumnya, model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis yang digunakan dalam mengelola pengalaman belajar guna mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai suatu kerangka konseptual, model pembelajaran akan diacu dalam pembelajaran yang dilakukan. Menurut Suyanto dan Jihad 2013, model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus, yaitu yang pertama, bersifat rasional dan teoritis, yang kedua, berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran, yang ketiga, mendasarkan pada cara khusus supaya model dapat diterapkan secara efektif, yang keempat, memperhatikan aspek lingkungan agar pembelajaran yang efektif dapat dilaksanakan. Lalu, asumsi model pembelajaran. Suatu model pembelajaran didasarkan pada asumsi-asumsi. Yang pertama, pembelajaran merupakan aktivitas untuk menciptakan lingkungan yang sesuai. Lingkungan pembelajaran seperti sarana dan prasarana fisik, lingkungan sosial, dan fasilitas lain dalam pembelajaran saling tergantung satu dengan yang lain, sehingga di antara lingkungan tersebut saling mempengaruhi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Yang kedua, faktor isi. Sarana dan prasarana, serta fasilitas fisik yang digunakan, keterampilan, hubungan sosial, dan kegiatan lain yang merupakan komponen dalam pembelajaran secara keseluruhan membentuk sebuah sistem lingkungan yang saling berinteraksi. Yang ketiga, kombinasi dari berbagai komponen tersebut akan menciptakan kondisi lingkungan yang berbeda dan menghasilkan hasil yang berbeda. Dan yang keempat, model pembelajaran membentuk lingkungan. Terdapat spesifikasi yang bersifat antisipatif guna menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran di kelas. Kemudian, karakteristik model pembelajaran. Setiap dosen maupun pendidik memiliki harapan agar pembelajaran yang dilakukan efektif, sehingga capaian pembelajaran dapat diwujudkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pendidik untuk mengenal karakteristik model pembelajaran yang baik. Karakteristik model pembelajaran yang baik diindikasikan dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, mempunyai prosedur yang sistematis dan jelas. Model pembelajaran yang baik adalah disusun dengan rancangan yang jelas, runtut guna meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap, dan keterampilan peserta didik yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. Yang kedua, adanya rumusan capaian pembelajaran yang jelas. Suatu model pembelajaran yang baik adalah yang memiliki tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu, capaian pembelajaran harus menunjukkan kompetensi, dasar, dan indikatornya. Yang ketiga, persyaratan kondisi lingkungan belajar. Kondisi lingkungan yang memenuhi suatu model pembelajaran yang disusun harus ditetapkan. Hal ini penting agar satuan pendidikan merancang lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk pembelajaran. Yang keempat, ukuran keberhasilan. Model pembelajaran yang baik menetapkan kriteria kinerja yang diharapkan dari peserta didik. Model pembelajaran yang baik menggambarkan hasil pembelajaran yang seharusnya ditunjukkan oleh peserta didik setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Yang kelima, adanya interaksi dengan lingkungan. Yang keenam, suatu model pembelajaran yang baik memberikan kesempatan kepada peserta didik berinteraksi dengan lingkungan belajarnya. Selanjutnya yaitu fungsi model pembelajaran. Terdapat beberapa fungsi dari suatu model pembelajaran menurut Clauhan pada tahun 1979. Yang pertama yaitu pedoman. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman yang memberikan petunjuk kepada dosen tentang kegiatan yang harus dilakukan dosen dalam pembelajaran. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Model pembelajaran dapat berfungsi sebagai masukan yang membantu dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, penempatan bahan-bahan pembelajaran. Model pembelajaran berguna untuk memberikan informasi yang jelas tentang berbagai bentuk-bentuk bahan pembelajaran yang digunakan pendidik dalam pembelajaran. Yang keempat, model pembelajaran. Model pembelajaran dapat membantu proses pembelajaran dan berkontribusi dalam meningkatkan keefektifan pembelajaran. Lalu terdapat 9 macam bentuk-bentuk model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran langsung.
Dalam pembelajaran langsung, pendidik memiliki peran yang penuh. Pembelajaran benar-benar diarahkan oleh pendidik. Pembelajaran langsung mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama terdapat tujuan pembelajaran dan prosedur untuk melakukan penilaian hasil pembelajaran. Yang kedua terdapat pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Yang ketiga terdapat lingkungan yang kondusif dan pengelolaan yang mendukung keefektifan pelaksanaan dan keberhasilan proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu berpusat pada pendidik. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran yang pertama itu ada orientasi, yaitu seperti pendidik mengawali pelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran secara singkat, memberikan informasi latar belakang pelajaran, dan memotivasi peserta didik. Yang kedua yaitu presentasi, yaitu mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan seperti kegiatan memperagakan dan menunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu. Yang ketiga yaitu memberi latihan terbimbing. Latihan terbimbing mampu meningkatkan daya serap, membuat keterampilan lebih otomatis, dan menunjang transfer ke situasi-situasi baru. Yang keempat, mengecek pemahaman dan memberi umpan balik. Pada fase ini ditandai dengan pendidik mengajukan pertanyaan kepada peserta didik dan peserta didik memberi jawaban yang mereka yakini benar dan pendidik memberikan respon terhadap jawaban peserta didik tersebut. Yang kelima yaitu latihan mandiri. Pada tahap ini pendidik memberikan tugas kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan yang baru saja diperolehnya secara mandiri. Lalu kelebihan menggunakan model pembelajaran langsung yaitu pendidik lebih dapat mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh peserta didik. Yang kedua dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual dan terstruktur. Lalu kelemahan menggunakan model pembelajaran langsung yaitu yang pertama karena pendidik memainkan peranan pusat dalam model ini, maka kesuksesan pembelajaran ini bergantung pada image pendidiknya. Yang kedua, siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif. Model pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Karakteristik pembelajaran tidak langsung yang pertama yaitu bahan utama dikemas dalam bentuk sajian masalah. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan. Dengan demikian, strategi pembelajaran ini peran pendidik beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal. Yang ketiga yaitu tujuannya mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam strategi ini peserta didik tidak hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Lalu langkah-langkahnya yang pertama dengan melakukan observasi terhadap objek pelajaran. Dengan cara mengamati secara langsung objek baik menggunakan alat indera ataupun menggunakan alat bantu. Yang kedua, analisis fakta yang didapatkan dari hasil observasi. Yang ketiga, dapat disimpulkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dan yang terakhir harus menjelaskan hasil yang telah ditemukan, melakukan perbandingan dengan fakta-fakta lainnya. Kelebihan menggunakan model pembelajaran tidak langsung yaitu pertama, memungkinkan peserta didik berkreasi dan memunculkan ide-ide sehingga baik untuk melatih kreativitas. Yang kedua, memungkinkan peserta didik belajar keterampilan dalam berinteraksi sosial. Untuk kelemahannya yaitu memerlukan waktu yang relatif cukup lama, dan jika digunakan untuk meningkatkan pemahaman yang sifatnya memerlukan tahapan yang runtut, model pembelajaran ini kurang tepat untuk digunakan. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif dirancang khusus untuk mendorong mahasiswa belajar bekerja sama selama proses pembelajaran. Itu menurut Sunan dan Hans tahun 2002. Ada 3 ciri dari model pembelajaran kooperatif ini. 1. Bertujuan untuk mencapai capaian pembelajaran melalui belajar dalam kelompok secara kooperatif. 2. Kelompok dibentuk berdasarkan prinsip heterogenitas baik dari sisi kemampuan, jenis kelamin, budaya, dan latar belakang. Dengan harapan, mahasiswa dapat belajar berinteraksi dan bekerja sama dengan berbagai macam individu. Ketiga itu ada penilaian pencapaian pembelajaran, menekankan pada kerja kelompok. Lalu ada tahapan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu ada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini terbagi berbagai macam.
1. Dosen menyusun langkah kegiatan pembelajaran kooperatif yang akan dilakukan mahasiswa. 2. Dosen menyiapkan petunjuk lembar kerja dan format penilaian. Petunjuk kepada mahasiswa yang akan mengikuti model pembelajaran ini sangat diperlukan untuk mendukung keefektifan pembelajaran. Petunjuk tersebut paling tidak memuat tentang tujuan atau capaian, lalu aktivitas yang akan dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok selama pembelajaran kooperatif berlangsung, lalu ada waktu penyelesaian tugas, lalu ada ketentuan penilaian dan penghargaan, dan yang terakhir itu ada format laporan. Selanjutnya, ketiga, dosen merencanakan dan memastikan kesiapan sarana dan prasarana untuk pembelajaran kooperatif yang akan dilakukan. Keempat, dosen mempelajari data individual peserta untuk bahan pembagian kelompok. Lalu di sini ada tahap pelaksanaan. Pada setiap tahap pelaksanaan, dosen mempunyai peran yang berbeda sebagaimana yang saya uraikan. Itu ada tahap menyampaikan tujuan dan mempersiapkan mahasiswa. Peran dosennya itu menjelaskan tujuan dan capaian pembelajaran yang diharapkan dan mendorong mahasiswa menyadari pentingnya belajar kooperatif dalam kelompok. Yang terakhir itu ada tahap penutup. Pada tahap penutup ini terbagi menjadi beberapa macam. 1. Dosen mengevaluasi hasil belajar dan kerjasama dalam kelompok selama pembelajaran. 2. Dosen memberikan apresiasi kepada kelompok yang bekerja sama dengan baik, individu yang telah berupaya dengan baik sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh dosen tersebut. Lalu ada 3 macam model pembelajaran kooperatif yang sering digunakan, yakni model Group Investigation atau GI. Model pembelajaran ini memfasilitasi mahasiswa belajar dalam kelompok kecil yang heterogen untuk berdiskusi dan menyelesaikan suatu masalah. 2 itu ada model Team Assisted Individualism atau TAI. Model TAI ini merupakan penggabungan antara model pembelajaran individual dengan pembelajaran kooperatif. Yang terakhir itu ada model Jigsaw. Metode ini seringkali digunakan karena dinilai menyenangkan bagi mahasiswa dan mampu menumbuhkan tanggung jawab kepada mahasiswa terhadap dirinya sendiri dan kelompok dalam menyelesaikan masalah ini. Lalu yang D itu model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau yang disingkat itu MPPKB. Dalam model pembelajaran ini, aktivitas utama mahasiswa adalah mencari pemahaman akan objek, menganalisis dan mengkonstruksinya untuk mendapatkan pemahaman baru. Mengingat tujuannya adalah untuk peningkatan kemampuan berpikir, maka dosen sebaiknya itu harus mendasarkan pada filsafat konstruktivisme, menciptakan suasana yang demokratis, mengembangkan keterbukaan, dan terakhir mendorong keberanian mahasiswa untuk menyampaikan pemikiran. Di sini ada catatan menurut Wina Sanjaya tahun 2006. Langkah-langkah dalam MPPKB adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap orientasi. Pada tahap ini, dosen mengkondisikan mahasiswa pada posisi siap belajar. Tugas mahasiswa pada tahap ini adalah menjawab pertanyaan dosen dan menyimak penjelasannya. Lalu yang kedua ada tahap pelacakan. Pada tahap ini, dosen melakukan penjajagan untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar mahasiswa melalui dialog. Tugas mahasiswanya adalah mengungkapkan pengalaman sesuai dengan pertanyaan dosen. Yang ketiga ada tahap konfrontasi. Pada tahap ini, dosen memberikan persoalan yang harus dipecahkan oleh mahasiswa. Tugas mahasiswanya adalah menyimak, bertanya, dan menjawab setiap pertanyaan dosen untuk memahami persoalan. Yang keempat ada tahap inquiry. Pada tahap ini, dosen adalah mendorong mahasiswa memecahkan masalah dengan mengungkapkan fakta melalui percobaan. Tugas mahasiswanya ialah menjelaskan, mengungkapkan fakta melalui percobaan, dan memberikan argumentasi yang meyakinkan. Lalu yang kelima ada tahap akomodasi. Pada tahap ini tugas dosen adalah mendorong agar mahasiswa dapat menyimpulkan atau menemukan kata kunci. Mahasiswa memiliki tugas menyimpulkan dan mencari kata kunci dari pembahasan. Dan yang terakhir itu ialah tahap transfer. Pada tahap ini tugas dosen ialah memberikan persoalan baru yang sepadan melalui pemberian tugas. Lalu tugas mahasiswanya ialah melaksanakan setiap tugas yang diberikan dosen. Ada model pembelajaran berbasis masalah. Model ini bertujuan mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam berpikir dan memecahkan masalah. Ini ada karakteristik dari model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama ada pengajuan pertanyaan atau masalah.
pertanyaan dan masalah yang dua-duanya penting dalam sosial dan dalam pribadi pun bermakna untuk siswa. Yang kedua, ada berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Masalah-masalah yang diselidiki telah benar-benar nyata dalam pembelajarannya. Siswa meninjau masalah tersebut dari banyaknya mata pelajaran. Yang ketiga, ada penyelidikan autentik. Siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah tersebut. Yang keempat, ada menghasilkan produk dan memamerkannya. Pembelajaran berdasarkan masalah menuntut mahasiswa untuk menghasilkan produk tertentu. Lalu yang kelima, ada kolaborasi dan kerjasama. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu sama lainnya atau paling sering secara berpasangan atau kelompok kecil. Adapun tahapan pembelajaran ini. Yang pertama ada tahapan persiapan. Pada tahapan ini, dosen sebaiknya menyusun langkah kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Lalu merancang kriteria situasi masalah yang akan dipecahkan oleh mahasiswa. Lalu ada mengidentifikasi sumber daya dan logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran. Lalu ada tahapan pelaksanaan. Pada tahap ini, dosen menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Lalu dosen memantau dan membantu mahasiswa untuk merencanakan suatu hasil karya nyata. Dan ada pula tahap akhir. Pada tahap ini, sebaiknya dosen mengajak mahasiswa untuk melakukan refleksi terhadap proses berpikir, lalu melakukan penilaian hasil penyelidikan dari mahasiswa tersebut. Lalu ada model pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik merupakan salah satu bentuk dari metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek belajar. Ini juga ada ciri-ciri pembelajaran tematik. Yang pertama ada memfokuskan pada mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung sehingga memudahkan mahasiswa dalam mempelajari hal-hal yang abstrak. Pemahaman yang holistik lebih mudah dicapai karena disajikannya dan ditinjau dari berbagai bidang ilmu. Lalu ada bersifat fleksibel, materi dapat dikaitkan dengan kehidupan siswa dan bidang lainnya. Lalu hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan mahasiswa. Yang terakhir, pembelajaran lebih menyenangkan karena belajar sambil bermain. Pun tahapan-tahapan yang pertama ada tahapan perencanaan, dosen menetapkan tema dan menetapkan jaringan tema. Lalu dosen mempersiapkan prasarana dan sarana untuk menjamin terlaksananya proses pembelajaran. Lalu ada tahapan pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan, dosen berperan untuk menjelaskan tujuan dan capaian pembelajaran. Lalu menyajikan konsep sesuai dengan urutan mata pelajaran. Lalu dosen melibatkan mahasiswa dengan berbagai teknik untuk membuat pemahaman terhadap siswa. Lalu ada tahap akhir. Pada tahap akhir, sebaiknya dosen menyimpulkan konsep-konsep penting yang dipelajari sesuai dengan pembelajaran. Lalu mengevaluasi kemampuan siswa dan menutup pembelajaran. Selanjutnya ada model pembelajaran hybrid. Model pembelajaran ini menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh. Tujuannya untuk mengintegrasikan aktivitas pembelajaran online dan tatap muka, sehingga satu sama lainnya saling melengkapi dan mendukung. Model hybrid memiliki 3 jenis pembelajaran. Yang pertama ada traditional class. Biasanya pembelajaran ini dosen atau guru menyampaikan materi, lalu peserta didik atau mahasiswa mencatat materi yang dibahas, lalu mengerjakan soal-soal dan mengerjakan praktek. Yang kedua dari working. Working ini menerapkan pembelajaran menggunakan alat bantu komputer. Yang ketiga ada virtual workshop. Pembelajaran ini melalui internet, sering disebut dengan pembelajaran e-learning. Selanjutnya ada pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Pembelajaran ini memiliki tujuan untuk meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk senantiasa belajar, agar nantinya mereka mendapatkan pengetahuan yang fleksibel dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran ini memiliki 3 komponen penting. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah. Biasanya, dosen atau guru akan mengawali pembelajaran dengan memberikan siswa suatu masalah. Yang kedua, dalam pembelajaran, mahasiswa atau peserta didik dihadapkan dengan situasi yang telah disesuaikan dengan kondisi sehari-hari, sehingga nantinya pembelajaran yang telah diperoleh agar bisa diterapkan dalam situasi nyata. Yang ketiga, ada pengaturan belajar mandiri. Pembelajaran ini biasanya melibatkan
kesadaran berpikir, penggunaan strategi, serta pemeliharaan motivasi. Yang terakhir ada model pembelajaran penyelidikan. Pembelajaran ini dapat mendorong mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, bertanya dan mencari jawaban sesuai dengan keinginan dan minatnya masing-masing. Pembelajaran ini memiliki tujuan untuk mengorganisasikan pengetahuan yang dimiliki mahasiswa sebagai landasan yang kuat berdasarkan metode ilmiah. Pembelajaran ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama, dosen menyajikan suatu permasalahan yang menimbulkan rasa keingintahuan mahasiswa, lalu menjelaskan prosedur penyelidikan. Yang kedua, mahasiswa mengumpulkan data, melakukan penyelidikan, dan menguji. Yang ketiga, mahasiswa mengorganisasikan informasi yang diperoleh serta menjelaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dibaca dalam teori. Yang keempat, nantinya dosen akan mendiskusikan hasil penyelidikan, menjelaskan dan menyimpulkan secara dialogis, secara garis besar, hasil penyelidikan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.